ya, sampai tujuan, itu maksudnya begitu. Sampai tujuan berhasil dan sebagainya. Bagaimana kalau kita sampai tujuan orangnya juga tidak lengkap? Ya nggak baik itu. Kita merotol di sana dan sebagainya, apalagi ngebuke rodo mburi itu kan rodo. Ya, ini ya. Jadi mulai mitigasi bencana, konsentrasi kontingensi bencana, maka tugas kita adalah di sini ini, Pak. Jadi pemulihan bencana. Oke. Ya. Nah, akibat bencana apa? Ya banyak ini ya. Secara fungsional, normal kehidupan masyarakat itu terganggu, maka pemulihannya adalah akibat bencananya adalah di situ ada kematian, ada kecacatan, ya, ada kerugian infrastruktur, ada bekalan, ya, akibat langsung bekalan itu ya apa yang hari ini dimakan nggak ada, yang nanti malam dimakan nggak ada, yang besok dimakan nggak ada, itu kan butuh bekalan ya. Apa pertama adalah fungsi normal, yang kedua adalah bencana kadang-kadang melampaui kemampuan mekanisme masyarakat untuk mengatasinya. Misalnya yang kena tanah longsor itu sampai 100 orang, piye carane nek duduki nganggo pacul tok suwe no, macul pisan naik sirah gitu ya. Padahal itu harus pakai alat berat itu ya. Ya. Kemudian gangguan yang mengakibatkan atau menyebabkan kemampuan untuk berfungsi normal itu hilang. Maka disinilah yang kebetulan beberapa hal yang berkaitan dengan itu, kerugian, terganggunya penyampaian pelayanan kesehatan dengan baik, rehabilitatif, kuratif ya, penemuan kasus, protektif maupun promotif ya, promotif. Jadi ini yang penting kita berada di sini nih Pak. Ya, rehabilitatif, kemudian protektif, promotif itu ya kita menyampaikan kalau ada seperti ini, Bapak besok jangan seperti itu namanya promotif Pak. Oke. Nah ini konsep dasar bagaimana ketika kita ini, yang pasti itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui apa yang dibutuhkan. Ya kadang-kadang kita tahu apa enggak, pokoknya nggawa Quran gitu ya. Ya ini bagus-bagus saja, bahwa Quran itu bagus-bagus saja, tetapi yang penting itu adalah kita tahu yang dibutuhkan apa sih. Biasanya itu pakaian, makanan, selimut ya, kemudian popok bayi, pembalut wanita dan sebagainya, susu ya kan, makanan-makanan. Pas itu kalau Anda seorang laki-laki dan dicintai oleh seorang perempuan, itu namanya suami, iya kan? Ya. Kalau Anda seorang laki-laki dicintai oleh 10 orang, itu namanya pemimpin. Kalau Anda seorang laki-laki dicintai oleh 1000 orang, namanya itu pahlawan. Kalau Anda seorang laki-laki dicintai oleh seluruh wanita, itu namanya uang. Wow, kalau Anda seorang laki-laki dan dicintai oleh seluruh wanita dunia ini, adalah pembalut. Maksudnya nah, Pak Sito mau milih, mau jadi suami, apa mau jadi pemimpin, apa mau jadi pahlawan, atau menjadi uang. Kalau Bapak punya uang lah. Wah, bukan saya loh Bu, bukan saya loh Bu. Bu Sito nggak ikut ini. Oh, aman gitu. Ya, need ya. Kita tahu apa yang dibutuhkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah koordinasi ini. Ya, tentu kita koordinasi itu lebih baik tepat sasaran. Kita tahu misalnya dengan apa Muhammadiyah, apa dengan Pak RT, apa dengan pimpinan masjid. Jadi apa ketentuannya, apa koordinasinya, ya. Dan kita resource-nya kan punya di sini.
Ya, kita punyanya di sini nih Pak. Kita berada di sini, maka kita akan melakukan ini dan ini adalah akan menjadi efektif, efisien dan action. Efektif itu apa? Efektif itu melakukan sesuatu yang benar, dilakukan dengan cara yang benar. Melakukan sesuatu yang benar, dilakukan dengan cara yang benar, itu efektif. Yakin kita itu benar dan kita melakukannya dengan benar, efektif. Nah, kalau kita yakin itu benar, melakukannya tidak benar, itu namanya tidak efektif. Atau dibalik, tidak benar dilakukan dengan benar, ya tidak efektif itu. Kalau sering mengatakan korupsi itu sebetulnya tidak efektif, Pak. Kenapa? Yang dilakukan itu tidak benar itu ya. Meskipun melakukannya dengan cara yang benar. Artinya apa? Ora konangan dan sebagainya itu namanya. Nah, efisien itu melakukan sesuatu dengan benar. Kalau efektif melakukan sesuatu yang benar, kalau efisien itu melakukan sesuatu dengan benar. Jadi efisien itu bukan ngirit, bukan apa. Yang kamu lakukan itu benar enggak? Ya, kalau yang kamu lakukan itu benar, itu namanya efisien. Lah kadang-kadang ada efektif, efisien, tidak efektif tetapi efisien, efektif tetapi tidak efisien, apalagi tidak efektif dan tidak efisien. Dan di situ adalah di action ini. Ya, yang kita lakukan benar dengan melakukan cara yang benar berarti efektif dan efisien. Yang kita lakukan itu tidak benar, dilakukan dengan cara yang benar berarti tidak efektif tetapi efisien. Yang kita lakukan itu benar tetapi cara melakukannya tidak benar berarti efektif tidak efisien. Yang kita lakukan itu tidak benar dengan cara yang tidak benar, ya berarti tidak efektif dan tidak efisien. Ya, ini apa? Bagaimana kita mulai tanggap pemulihan di sini ya? Di sini ada nilai-nilai namanya roda manajemen. Biasanya dibatasi oleh waktu, dana, SDM, kemudian bekal, sistem, nilai-nilai yang akan kita kembangkan di situ. Nah, ini merupakan kuadran ya, rencana. Rencana ini biasanya pemerintah lah itu mulai dari pelatihan dan sebagainya. Kemudian ini mitigasi itu juga pemerintah. Kita di sini Pak tadi. Nah, di sini pun ada roda manajemen ya. Kita waktunya pasti, dananya pasti, SDM-nya pasti, bekalnya pasti, sistemnya pasti. Nilai-nilai apa yang akan kita kembangkan di sini nih Pak? Ya kan? Nilai-nilai apa? Kita membawa satu nilai kepada masyarakat di sini ini. Oke. Oke, ini perundang-undangan. Ya, ini konsep dasar tadi. Ya, ini desa tangguh yang dikembangkan oleh pemerintah. Ini tujuan pembuatan desa tangguh, komponen desa tangguh. Bagaimana prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip ini. Ini yang harus kita ketahui prinsip-prinsip ini. Bagaimana prinsip di dalam menyelenggarakan atau membantu orang lain. Di situ ada misalnya tentang bencana adalah urusan bersama, bukan tanggung jawab pemerintah saja. Itu prinsip ya. Bagaimana bencana itu berbasis mengurangi resiko bencana. Jadi di sana jangan malah menjadi beban. Ya kon ngliwetke dan sebagainya ya. Misalnya wis ora ngeki apa-apa kon ngliwetke gitu ya. Mereka nyepaki wedang dan sebagainya itu namanya tidak ini ya. Kemudian ya masyarakat menjadi pelaku utama, kemudian dilakukan secara partisipatoris, mobilisasi sumber daya dan sumber dana, inklusif dan sebagainya sampai dengan bentuk-bentuk apakah kemitraan, multi ancaman, otonomi, panduan dan sebagainya. Ini merupakan bagian dari prinsip kalau kita membantu di dalam sebuah kebencanaan. Nah, ini peran masyarakat ya, dari, oleh dan untuk masyarakat ya. Mulai dari unsur-unsur pelaksana sampai dengan ini bersama-sama. Nah, kemudian peran serta masyarakat adalah bagaimana kita kompak, efektif, dapat dipercaya, berwenang dan kreatif ya.
Bagaimana dengan kompak? Ya pastilah kita kompak, saling menggandeng tangan, kemudian saling bersama-sama, kemudian efektif tadi yang dilakukan benar, kemudian kita dapat dipercaya karena kita menyalurkan dana orang lain gitu ya. Kemudian kita memiliki wewenang ya penggunaan dana itu. Jadi tidak mengikat penggunaan dana itu. Misalnya gue tak kayak gini kudu ngene dan sebagainya. Yang ketiga kelima adalah kreatifnya. Bentuk ini adalah bagaimana peta heliknya penanggulangan bencana. Ya tentu masyarakat merupakan salah satu elemen utama di dalam penanggulangan bencana. Nah kita ini masuk di dalam satu masyarakat itu. Oke, paradigmanya apa? Paradigmanya itu adalah dari kurs diselamatkan menjadi penyelamat. Ya, kita paradigmanya itu harus diubah, diselamatkan menjadi penyelamat, ditolong menjadi penolong, sehingga orang itu tidak terlalu sedih karena mentalnya sudah didasari. Ya, mental pengemis itu kan mental ditolong ya, ditolong. Tetapi bagaimana kalau kita tidak begitu? Banyak kan orang-orang yang dalam kategori tanda petik miskin, tetapi dia mampu memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena apa? Mentalnya sudah berubah. Tidak mental ditolong, tetapi mental penolong. Ya ini ya, jadi ini kesiapsiagaannya, siapa yang harus membantu, ya semuanya yang sadar tentang itu. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Kalau ada pertanyaan saya senang sekali. Kalau tidak ada ya alhamdulillah, kita cuma ya lebih senang. Iya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang Bapak ceritakan mengenai manusia, Pak. Tetapi di dalam bencana itu kan ada binatang, Pak. Binatang peliharaan. Kalau zaman dulu kan yang namanya kambing, sapi itu kan satu lapangan, Pak. Nah ini tidak ada menyelamatkan binatang itu kan lebih susah, Pak. Kalau kita pegang ya malah diselentik. Kalau manusia tadi kita bisa milih lah ya. Tapi kalau binatang kan nggak bisa milih, Pak. Nggak ada yang bisa berdandan seperti yang Bapak ceritain tadi. Seperti itu. Ya, kita mau lihat laki-laki dan perempuan juga sulit. Nah, ini coba Bapak tambahin kalau menyelamatkan binatang gimana? Binatang itu kan juga pengen diselamatkan, Pak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga sebuah manusia itu melebihi dari binatang, Pak. Jadi memang yang dikatakan Pak Seto betul, tetapi tidak ada urusan penyelamatan binatang. Nah, penyelamatan itu ya manusia dulu. Pertama manusia dulu. Nah, binatang itu merupakan yang kedua, Pak. Misalnya setelah itu ternyata masih ada binatang yang tertinggal di sana, yang kemudian hari berikutnya dicek. Oh ternyata masih hidup, ayo dituntun ke sini diberi makan. Kan tidak jarang kan orang yang punya binatang itu terus kemudian pulang dulu, memberi makan binatang itu, baru dia ngungsi lagi. Artinya apa? Binatang, tumbuh-tumbuhan itu ya kok menyelamatkan apa itu Pak? Gelombang cinta begitu, kok enggak itu harganya mahal loh Pak, enggak itu. Jadi manusia dulu utamanya Pak, kemudian binatang, itu urut-urutannya. Kalau toh binatang tidak sempat karena manusia aja sudah sulit, ya sudah ini diikhlaskan. Bukan kemudian manusianya dikorbankan terus kita nuntun sapinya, bukan begitu Pak. Tapi manusia dulu, baru nanti sapinya yang dituntun. Tetapi kalau bagaimana kalau kita tambahkan di situ? Ya nanti orientasinya jadi berbeda Pak. Kalau orang menyelamatkan binatang sementara orang lain jadi korban, ya, maka di situ yang secara lisan seperti Pak Seto. Tetapi kalau ditulis menjadi. Pertanyaan saya itu berdasarkan dalil Pak. Karena ada orang yang menyelamatkan anjing itu dia selamat Pak. Iya. Itu. Nah, di sini pertanyaan saya itu dari sana datangnya. Iya. Terima kasih. Jangankan anjing Pak, pelacur aja dapat hadiah Pak. Iya kan? Itu menyelamatkan pelacur lah dapat hadiah itu Pak ya. Padahal yang menyelamatkan anjing itu adalah seorang pelacur gitu kan. Wes sering ini dapat hadiah gitu ya. Itu hanya sebagai merupakan ya orang yang seperti itu saja. Itu diampuni gitu loh Pak.
Ya, inti yang besar kan begitu. Bukan kemudian pelacur, kemudian dia menyelamatkan anjing terus dia masuk surga. Tidak. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha besar. Allah itu maha penghampun. Orang yang berbuat seperti ini aja masih diampuni. Dan berbuat yang sekecil ini saja, anjing itu haram, hanya diberi minum aja, itu dapat surga. Itu hanya merupakan bagian dari ilustrasi saja. Gitu Pak ya. Kalau enggak nanti tidak sepandai yang ditanya. Maksudnya ternyata yang nanya ini juga masih lebih pandai yang menjawab. Profesor apa? Oh iya, betul J. J, monggo Bapak Patris. Ya, tanya Pak. Monggo Pak. Kita tanya Pak, kemarin itu ketika kita berada di Semeru ya, itu penyelamatan juga untuk Ivan. Oke. secara pemerintah apa ada dana untuk masa itu ya Pak ya, kita yang belum tahu ya. Kemudian yang lain juga ada yang penduduk itu justru malah relawan menemani penduduk, sehingga relawan kalau ada bencana susulan itu malah mereka ngangkut gimana sama penduduk. Itu gimana dari Ya, sekarang ilustrasinya pada bencana gunung meletus di Mbah Marijan misalnya. Ketika kedatangan dia pertama, itu sudah membawa banyak orang. Ketika kedatangan dia kedua, sudah membawa banyak orang. Ketika dia datang yang ketiga, dia menjadi korban. Ya kan? Dia hangus bersama Mbah Marijan itu. Ya bagaimana ini? Padahal dia juga mendampingi penduduk untuk ayo masukkan ke truk ini. Datang pertama selamat semuanya, kedua selamat, yang ketiga justru relawannya ikut jadi korban di sini. Kalau bapak-bapak ke sana ya, bagaimana ini sejumlah relawan yang mati ini, sejumlah orang-orang yang ini ya, itu berada di situ Pak. Hewan-hewan yang mati apa saja di situ ya. Jadi kayak museum ini Pak ya. Museum Merapi dan sebagainya. Jadi situ ada rangkaian tulang-tulang sapi dan sebagainya yang tidak bisa diselamatkan. Mengapa sapinya tidak dinaikkan lagi ke truk ini? Ya enggak, ini konsentrasi utamanya kepada manusia. Ada yang lain, Bapak? Kita udah tadi malam. Ya artinya dari tadi malam udah ngomong macam-macam. Iya. Jadi istilah kita relawan tua. Jadi IPHI ini relawan tua. Artinya kan ada relawan yang tanggap darurat, yang tadi pertama ada apa namanya? Kuadran. Ini ya. Jadi kan kita posisinya di kanan bawah. Di kanan bawah. Setelah terjadi. Kenapa kita ngambil itu? Alasan pertama ada relawan tua. Jadi kalau kita berangkat pada waktu situasi yang tanggap darurat yang cepat, ini yang pertama jelas kemampuannya teman-teman tidak mungkin. Yang kedua, kita memang tidak punya standby dana untuk yang bergerak cepat. Makanya jadi relawan kita ini memang ada kelasnya, kelasnya kita memang. Mengambil makanya porsi itu ya Pak. Tidak sembarangan. Segmennya di situ. Jadi lebih efektif. Ya contohnya pada waktu terjadi bencana nasional, kita kan pertama kali membuka donasi. Untuk apa? Untuk persiapan. Nah, kemudian berikutnya kita tadi mengidentifikasi apa yang diperlukan segala macam. Nah, baru kita buat tim dan kebutuhan itu. Nah, jadi istilah kita bahwa memang kita ini jadi kalau fokusnya bagaimana Pak Sabar kira-kira membekali relawan tua ini. Jadi relawan tua itu pasti dana Pak. Dana dan kesehatan dirinya sendiri itu ya. Bagaimana dengan cara seperti ini Bapak gembira, Bapak bersukaria, Bapak seperti ini dalam rangka untuk membina kesehatan itu ya. Kalau Bapak bisa tertawa sendiri di rumah, itu barangkali ya
Iya. Ya coba aja Bapak tertawa sendiri tanpa penyebab seperti ini. Sulit, Pak. Sulit. Tetapi dengan kehadiran seperti ini, Bapak bisa tertawa los. Utang lu sok kelingan blas kok, Pak. Iya ta? Ayo kelingan ini apa yang harus dilakukan itu enggak kelingan. Yang ada di sini hanya senang aja. Itu merupakan bagian dari bagaimana memanage kesehatan untuk bisa bermakna kepada orang lain. Jadi bagaimana hidup kita itu bermakna untuk apa? Dalam sebuah tembang itu ya ada dikatakan itu Nora gampang wong urip yen tan weruh urip ira uripe padha lan kebo anggur kebo daging ira kalal yen pinangano pan manungsa dagingipun yen dipangan mesti karam. Jadi manusia ini harus punya makna pada orang lain. Kalau manusia ini tidak punya makna pada orang lain, ya padakan kebo aja, Pak. Mendingan kebo itu dagingnya enak dimakan. Kalau manusia haram dimakan. Itu diumpamakan kita ini seperti kerbau, Pak. Lebih utama kerbau daripada manusia yang tidak punya makna kepada orang lain ini. Lah, bukan begitu, Pak. Pak Sito itu bangsa kumpul, bangsa apa itu? Ya. Nah, kebu itu biasanya nilai-nilai kejelekannya kebu, kirik, babi. Ya, itu ada nilai-nilai kejelekannya. Ojo cedak kebu gupak. Kebu gupak itu apa? Kebu yang sudah mandi dengan apa? Endut-endut itu loh, Pak. Ojo cedak kebu gupak itu artinya apa? Kerbau yang memiliki banyak tabiat jelek. Ojo cedak karo kirik gudiken. Nah, berarti kan kirik itu jelek sekali itu. Ojo cedak karo celeng boloten. Artinya ini mengandung makna-makna yang jelek semuanya. Nah kita ini kan kedatangan kita ini ya bergabung dengan orang yang ikhlas, bergabung dengan orang yang soleh, bergabung dengan orang yang dermawan, bergabung dengan orang yang tanpa pamrih, bergabung dengan orang-orang yang semuanya ceria. Itu kan orang di bujur apa-apa ini ceria gitu loh. Saya kadang-kadang tuh bayangkan Pak Rus itu apa ya kadang-kadang masih kelingan kalau di dalam ada istrinya gitu ya. Masih Pak, oh berarti cinta sekali Pak. Berarti cinta sekalinya. Bagus itu Pak. Kalau orang kelingan itu kayak kebangetan itu ya. Oke, ada lagi bagi Bapak seperti ini Pak Zainal ini adalah merupakan bagian dari kebermaknaan seorang yang tua itu. Bukan tua itu kan banyak toh. Ada kata tua, ada kata sepuh, ada kata sepah, ada kata samun, ya. Iya kan? Nah, tua itu karena memang umurnya, ya. Kalau sepuh itu kecuali dia umur, dia juga memiliki kelemahan-kelemahan yang lain. Pak Seto itu tua, tetapi bukan sepuh. Karena Pak Seto semangatnya masih tinggi. Ya. Nah, sepah itu merasa sudah tidak berfungsi. Kalau kita makan tebu, kemudian tebu itu dilepeh, karena sudah sepah ya. Iya. Enggak ada yang sepah Pak ya, sepah ya. Tuwo, sepuh, sepah, ya, sepo, samun, ya. Kalau sudah sepah itu merasa tersingkirkan. Wis saiki anak-anak wis madeg dewe-dewe, rene wis ora gitu, ya. Aku wis merasa ora kanggo. Masyarakat yang biasane njaluk tulung aku saiki wis ora diprekne. Itu sudah sepah. Nah, sepo itu merasa dia menyendiri, Pak. Ya, umur 25 itu kalau tidak apa-apa ya sepo. Sepo itu sudah nggak ada rasanya Pak.
Lah samun itu sudah mulai wis ilang ya, nilai-nilai apa wis ora duwe isin, dolan wis ra iso mulih, itu namanya samun ya, samun. Pikun itu samun. Lah Bapak ini kan tidak di sini, Pak. Bapak ini masih luar biasa itu. Hebat. Jadi orang Jawa itu membedakan seperti itu, Pak. Oke, tuwa marga umur. Oke, sepuh. Ya, umur tetapi dia menyendiri. Saya tak menep di sini ya. Artinya apa? Tidak bergabung dengan orang lain. Orang mengatakan mandito, itu sepuh. Ya, ndelik dewe gitu ya. Pokoknya dengan meditasi dia sendiri, pokoknya aku pengen swarga misalnya gitu ya, itu namanya sepuh. Nah kalau sepah itu ya sudah sepah itu kan dilepeh, ya rakanggu. Sepo itu sudah tidak memiliki makna sama sekali, dan samun itu wis randuwe. Nah ini kan nggak ada, Pak. Gak ada Bapak yang samun itu coba col kayak ngono mulih ra gitu ya. Enek sing alhamdulillah ra mulih. Saya punya teman namanya Samun, Pak. Ya. Ya ndak apa-apa, wong namanya samun wong jenenge bejo ketabrak terus ya oke kok, Pak. Jenenge selamat jur tiba wae ya oke gitu ya. Ya gitu. Ya. Apa namanya? Tadi sepah macam-macam itu, apakah itu ukurannya umur? Kadang-kadang ada orang yang Muda. Iya. Iya, juga karena yang penting itu komunikasi, Pak. Bisa menghidupkan sesuatu itu karena komunikasi. Orang yang biasa di desa-desa menyendiri itu gampang samun, Pak. Ya, tapi orang-orang kota yang suka membaca koran, yang suka berhubungan dengan komunikasi-komunikasi itu, ya suka mendatangi RT, suka mendatangi pengajian, itu rasa samun sepah sepo itu tidak ada. Gitu. Di sini kan Bapak diorangkan toh. Diorangkan itu artinya didudukkan sebagaimana Bapak yang seharusnya gitu toh. Dimonggo-monggo. Saya kadang-kadang sedih dengan mubalek itu. Kalau masih ada orang yang ingin diorangkan, itu belum ikhlas. Loh bagaimana kita orang kok tidak diorangkan itu? Kehadirannya sama dengan tidak hadir. Ya kan? Keberadaannya sama dengan tidak ada. Kok seneng seperti itu? Kalau saya nggak seneng, Pak. Ya, kalau saya datang itu, seperti teman-teman saya yang sepenuh hati. Kalau Bapak datang mesti dimanggake. Monggo-monggo Bapak gemulung. Salamannya orang mau pisang digeduk-geduk nih Pak kadang-kadang itu. Itu kan menunjukkan, iya Pak, menunjukkan arah yang bagus itu. Kadang-kadang tak delok nganggo cium-cium barang. Kadang-kadang nganggo rangkul nek suwe ora ketemu itu. Iya, ini merupakan bagian dari itu, mengorangkan orang lain. Lalu kemudian Bapak melaku ditekne saja gitu, kok bangga dengan melaku ditekne seperti itu? Iya kan? Lah kalau di rumah itu seperti itu, kayak wong loro sijine meneng tok itu, sedih loh Pak. Iya kan? Iya itu, diorangkan itu penting Pak. Nguwongke wong gitu ya, nguwongke wong itu ya. Apa artinya mendudukkan orang itu sebagaimana keberadaan orang itu bagus itu, gitu ya Pak ya, nggih. Di luar itu sudah seperti ini Pak. Memang itu Pak ya. Tapi jantung diganti anak muda. Seperti jalan itu kan muda ya Pak. Kalau ini muda. Di luar itu sudah seperti itu Pak. Itu karena sakit Pak. Ganti jantung itu karena sakit. Ganti ginjal itu karena sakit. Cangkok hati itu karena sakit. Kalau enggak pilih enggak loh Pak. Ngapain jantung kita diganti? Ganti itu tidak sederhana loh Pak. Nyangkok hati itu nggak sederhana. Dipotong separuh, dilebok kayak uang, itu nggak sederhana. Nggih. Iya. Artinya mereka yang ganti jantung itu bukan kemudian sehat terus ganti itu enggak. Jadi yang muda itu enggak. Kalau istri iya Pak. Kalau ya, apalagi jantung hati itu ya. Jadi kalau sudah tua ngomongnya soal jantung hati, itu berarti isi roda diarep-arep Pak. Iso diarep-arep itu ya. Kalau wis ora wis gecek-gecek gitu wis ora. Ya, maka orang pikun itu kalau putri mesti gini-gini pikunnya. Melakukannya gini-gini. Tapi kalau laki-laki gini pikun. Nggih, Pak. Ya. Ada lagi, Pak? Terakhir
Saya akan menyampaikan ada 10, mungkin kemarin sudah disampaikan belum ya Pak, 10 dosa laku piantun Jawi. Dosa laku piantun Jawi itu 10 perilaku orang Jawa. Pertama adalah guyub rukun. Guyub itu bersama, rukun itu perdamaian. Jadi orang Jawa itu suka guyub rukun. Nah kalau Bapak seperti ini, Bapak melakukan yang disebut dengan guyub rukun. Guyub itu ya kebersamaan, rukun itu perdamaian. Jadi segala sesuatu dilakukan bersama, ya dengan cara yang damai. Yang kedua adalah gerapyak semana. Gerapyak itu, ya orang gerapyak itu sopo aruhnya kuat. Orang weruh wong melingos itu enggak, ya. Orang malah delik itu enggak. Ramah itu ya, gerapyak. Semana itu apa? Semana itu seakan-akan dia sangat mengenal sekali. Salaman digeduk-geduk nih, gitu ya. Jadi kalau kita bertamu di manten itu, Bu, yang punya kerja itu semana apa enggak? Itu kelihatan. Oh, nek mung salaman wis ngono tok wis ngono tok. Nek sing salaman kan sampai itu Pak, wah matur nuwun terima kasih sekali kehadirannya. Yun pangestu ya Pak, itu namanya semana. Ya. Ada yang gerapyak tapi tidak semana. Ada yang semana tapi tidak gerapyak, ya. Gerapyak semana itu bagaimana dia kehadiran orang lain itu disambut dengan baik. Kadang-kadang dengan hangat, ya. Kadang-kadang orang kalau pembawa acara itu mengatakan aruh ingkang kirang wanuh, suguh ingkang kirang lawuh, ya kan? Napa meneh itu ya Pak, ya kan ya? Lenggah ingkang kirang mungguh gitu ya. Ya. Aruh ingkang kurang wanuh itu namanya tidak semana, Pak. Jane kuwi kenal lho, cilikane karo aku. Ning ya mengono tok itu lho. 30 tahun tidak ketemu ya mung kaya ngono tok. Namanya tidak semana. Ya, tidak semana. Yang semana itu kadang-kadang mengamankan orang lain. Dia itu seakan-akan kenal saya. Saya harus mengamankan dia. Oh, terima kasih. Kok suwe dhisik ngene ya kadang-kadang rada salah sithik. Ya, tapi inilah namanya semana itu seperti orang Jawa itu semana seperti itu, Pak. Nggih. Ya. Yang ketiga adalah lembah mana. Lembah itu rendah, ya. Manah itu hati. Jadi lembah manah itu merendahkan diri. Tidak sor, ya rendah hati. Tidak sor, tidak kung, tidak sombong, tidak apa. Semua beban dilepas. Duwe mobil, duwe kekayaan, duwe ini, surah. Pokoknya saya itu campur diri ya sini sama. Itu namanya lembah manah. Lembah. Jadi merendahkan diri tidak karena orang sombong kan ada misalnya Adigang, Adigung, Adiguno itu orang sombong. Adigang itu sifatnya gajah menyombongkan kekayaannya. Adigung itu sifatnya kidang yang menyombongkan mampu lari kecepatannya, pinter itu ya. Adiguno itu sifatnya ulo yang dia punya upas yang bisa mematikan orang lain. Itu namanya sombong namanya. Maka lembah manah itu tidak ada yang lebih besar daripada kita semuanya ini. Iya, kadang-kadang saya sering ngomong, nggak usah ditakak kok ini nganggo profesor, nggak usah lah, sabar aja lah, tidak junjung kursi aja. Artinya saya tidak akan mengubah itu namanya lembah manah. Yang keempat adalah ewuh pekewuh. Ewuh pekewuh itu akan melakukan sesuatu yang jelek itu lihat kanan kiri. Ayo sini ya, wah nek Pak Zainal ini masa aku rata ke pengajian itu. Itu ewuh pekewuh ya kan. Kono budal kene urai misalnya. Ewuh pekewuh. Jadi apa? Oh nanti simbolisme orang Jawa Pak. Itu simbolisme wong Jawa ora nggone semu. Ya, wong Jawa itu tidak seperti itu, tidak seperti yang diungkapkan. Apa kok nek kabeh guyu iki terus arep nurut aku kabeh enggak. Enek sing guyu sini, enek sing guyu. Itu namanya orang Jawa itu. Jadi harus mengetahui ndi sing tenanan, ndi sing ora itu udah tahu orang Jawa itu. Dan orang Jawa yang berkumpul tahu lah kuwi mung kaya ngono. Kuwi pengajian ngarep pamer kudung misalnya. Misalnya aja gitu ya. Apa tadi? 4 ewuh pekewuh. Ya kalau ewuh pekewuh kan pengajian datang semua, Bu.
Wah, aku nih jadi alasannya aku perkewo karo Pak Sabar, gue ora krungu ceritane apa. Ini ewo perkewo, nggak apa-apa. Ewo perkewo dulu nggak apa-apa, bagus itu. Tapi lama-lama menjadi ini. Yang kelima adalah empan papan, mampu menempatkan diri. Menempatkan diri itu angel loh Pak. Menempatkan diri saya harus bagaimana itu. Misalnya makan, ngaturi sing sepuh sih. Monggo Bapak. Ini namanya empan papan, ya kan? Nek junjung-junjung mangkat sik sing nom. Sing tua aja nganti, itu namanya empan papan. Kalau saya seperti ini saya harus bersikap gimana? Saya menghormati orang tua saya, ini namanya empan papan. Ya, tapi bukan cedak wong pinter ketok pintere, cedak wong edan malah ketok edane, itu bukan begitu ya. Nah, itu bercampur itu namanya. Tapi empan papan itu bisa menempatkan diri. Ya, misalnya begitu. Yang keenam adalah andap asor. Andap itu bawah, asor itu juga bawah. Jadi orang selalu berada pada ngapurancang. Ngapurancang itu tangan-tangannya di bawah. Karena apa? Nafsu itu di kanan, Pak. Kalau ini nafsunya masih beredar kemana-mana, Pak. Iso nyamplok, iso apa gitu. Tapi kalau gitu, nah ini dikunci ini. Ya, artinya dia apa? Merelakan segala kemampuan dan kebisaannya itu untuk tetap berada pada andap asor. Maka orang Jawa itu kalau andap asor mesti ya bukan pakaian yang dikenakan, pakaian itu menunjukkan bahasa, menunjukkan perilaku, menunjukkan watak, menunjukkan rasa, menunjukkan bahasa, itu bangsa. Ya, itu ciri khas Jawa kan seperti ini. Ya, artinya kalau pakai pakaian Jawa kok isih yak-yakan, isih bengok-bengok, ini artinya belum sama dengan yang dipakai ini. Itu namanya andap asor. Rendah diri beda, rendah diri minder, Pak. Minder aku cedak kayu, minder itu pada pacarku dikepek uang. Misalnya mindernya karena begitu ya. Nah, tepo seliro. Kita di tepo seliro itu ya sak podo-podo nek kowe dijiwit krasa lara aja njiwit. Nek kowe dikeki kuwi seneng ya kowe keki genti lah ngono ya. Nek kowe di ngomong ngono merasa tersakiti ya kamu jangan melakukan, itu namanya tepo seliro. Ditepake awake dhewe. Nek kowe kaya ngono piye? Nek kuwi sing nampa kowe ngono piye? Loh aku ya kaya ngene iki wong ya kabeh do ngerti nek aku galak ngene iki. Ya enggak bisa begitu. Orang suruh memahami kamu enggak bisa. Tetapi orang yang kamu gitukan mesti sakit. Bagaimana kalau kamu digitukan? Itu namanya tepo seliro. Ditepake awake dhewe. Nek kaya ngono awake dhewe seneng, ayo dibuat itu senang. Nek bapak-bapak itu guyu aja seneng, ayo guyu. Nek bapak-bapak melengkos itu nggak seneng, ya jangan melengkos. Karena kamu dipelengkosi juga nggak mau. Salaman mengini tongge tangannya nih wonge rono, itu kan. Ya. Apa Pak? Tepo seliro. Yang kedelapan adalah gotong royong. Pastilah gotong royong. Di desa-desa itu kan ada gotong royong. Ya, sambatan, gaya omah, gaya apa itu kan tanpa. Yang kesembilan adalah geminastiti. Geminastiti itu orang Jawa itu gemi Pak. Gemi itu nyelengi. Orang enek tuntunan Jawa utang itu nggak ada. Utang itu dari Barat. Kalau kamu ingin punya sekarang utang aja ini. Tetapi orang Jawa itu nyelengi. Mulai ada kacar kucur, ya Bu ya, kacar kucur kemudian ini harta dari suaminya dititipkan ibunya, itu bukan kemudian delian enggak. Nek dititip ke ibunya itu gampang kok. Artuku omah tomboki. Artuku ngono tomboki. Iya kan? Kowe ndidit piro nduk gitu. Ya wis sing nutup bapak. Iya, kowe kredit omah ya kowe sing nutup bapak, kowe sing cicilane aku uang mukane gitu ya. Itu dititipkan ibu tuh kayak gitu itu. Bukan kok dititipkan ibunya toh ngono. Apa dikek ibune itu enggak, itu salah persepsi. Namanya filosofinya keliru, itu filosofinya keliru. Jadi dititip ke ibunya itu gampang. Coba bapak-bapak yang dititip ke ibunya gampang itu gimana? Gitu Pak. Artuku omah tomboki, ya kan? Artuku ini tomboki, ini tomboki, mesti begitu.
Jadi bapak hilang. Wah, si bapak hilang. Wah. Pas itu lo ya. Yang ke-10 adalah eling waspada. Ya, orang Jawa itu mesti eling waspada. Eling bukan sekedar ingat, Pak. Eling itu ingat terhadap akibat yang akan terjadi. Kalau saya begini, engkau itu jadi ini kayak ini. Jadi orang Jawa itu moderat kesusu ya selak arep ngopo, dinding ngenteni sapa. Itu angel banget itu, Pak. Iya toh, Pak? Loh, saya kesusu itu ya selak arep ngopo. Dinding selak ngenteni sapa. Artinya apa? Nganggo petung jangkep orang Jawa itu. Nganggo petung jangkep itu pokoknya arep ndek bojo meneh dipetung sing jangkep, Pak. Ojo asal tubruk wae misalnya gitu. Dipetung sing jangkep. Kurang lebihnya kayak apa? Jadinya kayak apa? Kecuali kalau sudah sedo mau kawin lagi, boleh, Pak. Ya, boleh, ya. Ya, sunah. Pak Seto salah pengajiannya. Iya kan? Kalau inginnya seperti itu, pengajiannya jangan di sini. Mesti dioyak-oyak sama ibu-ibu. Goleknya pengajian sing rono sing gitu. Iya kan? Salah golek pengajian itu kalau cita-citanya seperti itu. Sorry. Nah, tebih saking sifat gerusa-gerusu kalian gege mongso. Sifat gerusa-gerusu itu sifat-sifat yang tanpa perhitungan. Ya, susu selak, ya selak milik barang kang wis melok, itu kan? Ya artinya apa? Milik gendong lali misalnya. Milik gendong lali itu apa? Keinginan sesuatu kemudian lupa bahwa itu nyolong itu dosa, ya kan? Milik barang kang wis melok itu ya, memiliki keinginan sesungguhnya, oh kuwi ngenteni sedilit wae itu. Ora usah ndedok dongake suaminya men mati. Ora usah milik yang melok sebentar sedilit kas mati kok. Ndang mbok pek kok misalnya. Ini miliknya Pak Sito ini. Nah, ojo gerusa-gerusu lan ojo gigi mongso. Orang Jawa itu orang gigi mongso. Gigi mongso itu apa? Gigi mongso itu berkeinginan yang belum saatnya. Urung saatnya jadi wakil presiden dijorok-joroknya ya. Orang apik itu, orang apik gigi mongso itu. Iya kan. Duwe bapak orang mati-mati to. Lah salah apa? Ya salah bondone didem lah ngono ya. Iya kan? Itu namanya gigi mongso. Ya kabeh iki duwe wektu. Kabeh kuwi duwe wektu. Iya kan? Saya ceritakan Pak Sabar orang dan profesor kabeh kuwi nganggo wektu, Pak. Saya ini orang Jawa. Orang Jawa itu anaknya kudu luwih apik tinimbang bapake. Untuk apa saya seperti ini kemudian beban anak saya berat? Anaknya profesor, sementara anak saya belum terontong ke situ gitu ya. Setelah anak saya ada yang dokter, setelah anak saya ada yang sekolah di sini, ada yang sekolah sini, oh saya baru berani. Oh anak saya nanti kira-kira orangnya lah nututi bapaknya seperti itu. Saya orang Jawa. Kalau pengen 10 tahun yang lalu saya profesor, gampang. Insya Allah gampang. Tetapi saya orang Jawa. Anakku dulu HP tinimbang wong tuane itu yang di situ. Untuk apa saya membebani anak saya? Itu kan Pak ya? Iya, itu. Terima kasih Pak Idinus. Tekan ngedinding. Pedot oyot, pedot ranting nggak apa-apa Pak. Kalau pedot oyot mati. Jadi kalau PDI itu aja pedot oyot, ini dhuwur-dhuwur ora apa-apa, ning aja iki. Nek iki mati Pak. Rungkat itu nopo Pak? Wah, iya. Rungkat itu wit ambruk sing saoyote, itu namanya rungkat. Maka rungkat itu entek-entekan itu ya begitu. Karena apa? Tidak hidup lagi. Mbok didekno rene terus diuruki lemah, ya tetap mati. Namanya rungkat. Jadi rungkat itu bukan orang, bukan nama orang. Rungkat itu ya berarti ambruk saoyote. Didekne diuruki, dicencang nggak bisa. Itu mati namanya. Maka sing entek-entekan
terlalu percaya sama si dia itu ya. Itu namanya rungkat. Wah, wong Jawa nu angel nggih Bu nggih. Wah, angel nek ora sabar ngono. Terima kasih Bapak Ibu tekan ngendi. Tes. Pak Sabar kenapa? Tanya sedikit aja Pak Sabar. Ya. Tadi lembah manah itu. Pak? Lembah mana? Lembah apa lembah? Lembah. Manah ya. Ya. Itu apakah sebuah pelatihan, pendidikan atau watak? Watak, Pak. Watak. Tapi watak itu sebetulnya kan bisa dibuat, Pak. Iya, watak itu bisa dibentuk. Misalnya saya keras itu, apakah raiso lunak toh? Dicoba dilatih. Kalau kamu keras-keras seperti itu terus, ya enggak. Lembah mana itu bisa dilatih. Ya. Saya itu darah tinggi, Bu. Darah tinggi. Nek jenenge ora sabar narimo gitu. Wis ngledak kayak wingi-wingi, Pak. Iya, tapi karena saya latihan sabarnya arep nesu kelingan jenenge. Nesu kok sabar. Karena anak saya itu ketika saya marahi, Bapak tuh nggak kuat nama sabar narimo. Ganti Joni aja gitu lah. Ya, jadi kalau orang berwalasan watakku itu seperti ini, bukan. Watak itu bisa dibentuk. Ya, orang menyebutkan nek watu iso diobati, nek watak ora iso diobati. Oh, itu hanya untuk memperkuat diri aja alasannya. Tapi sebetulnya watak. Apakah Bapak dulu juga seperti ini? Enggak. Bapak dulu ternyata juga kayak gitu dengan latar belakang masing-masing. Tapi ternyata sekarang ya enggak bisa seperti ini. Oh, saya tahu, Pak. Saya tahu, Pak. Pak Sito dhisik pendiam, ternyata sekarang itu wala. Monggo Pak, nggih Pak Dirman. Lahir di Sumatera ya, Pak. Iya. Dengan apa kata-kata grusa-grusu Gigi mongso. Gigi mongso. Ini kok sering Pak Sabar menyampaikan kesusu itu loh. Bedanya apa? Beda. Kesusu dengan gerusa-gerusu berbeda. Kalau kesusu itu ingin cepat. Ya, ingin cepat selesai, itu kesusu. Tapi kalau gerusa-gerusu itu kesusu yang disertai tanpa perhitungan. Nggih. Iya, bisa jadi gerusa-gerusu itu watak. Artinya dasarnya tanpa perhitungan. Dasarnya tanpa perhitungan itu namanya gerusa-gerusu. Tapi kalau kesusu saja, itu numpak susu itu lebih enak daripada numpak tol. Iya kan? Numpak susu. Ya, gitu Pak ya. Jadi kesusu itu sebetulnya juga nggak baik. Kesusu itu nggak baik. Ya, kesusu itu bisa jadi membuat orang gerusa-gerusu. Gerusa-gerusu tanpa perhitungan. Kalau kesusu mungkin ada perhitungannya, Pak. Kalau nggege mongso itu menginginkan sesuatu yang belum saatnya. Lah kadang-kadang saatnya kapan? Nah itu yang jadi pertanyaan. Apa aku wis saatnya sekarang ini? Iya. Ya, ibu-ibu ngirim WA kepada bapak-bapak. Oh, bapak-bapak ngirim WA pada ibu-ibu, I love you. Ya kan? Ibu-ibu moco. Sing umur selawe, I love you gitu, ya, I love you too. Ya kan? Sing umur 35 dicuring I love you gitu, ya, terima kasih Mas atas perhatiannya. Sing umur 45 kayak I love you gitu. Jangan-jangan salah kirim, bukan untuk saya. Itu mulai curiga kan? Ya kan? Umur 55 ngirim I love you kepada istrinya. Belum Pak, jadi usah neko-neko sing penting mulai nggak. Nah, berarti usia 55 itu saatnya butuh uang. Usia 65 I love you, jawabannya apa je iso kowe. Iya kan? Umur 75 ngirim I love you pada istrinya, di forward pada anak-anaknya. Bapak mungkin aneh-anehnya pois cedak apa ya? Nggih Pak, monggo. Ya, kalau lembah manah itu lebih melupakan kekayaan, lebih melupakan
kepemilikan bondo dan sebagainya ini dilalekke. Ya, satu sosial dilupakan. Itu lembah mana? Nah, kalau ada orang yang wis sugih bondo, pinter karo keturunan ini, kok lembah mana itu Habib? Sing bisa gawe mendem kuwi siji rupa bagus utawa ayu. Loro sugih bondo. Telu pinter. Lamun ana wong sing sugih bondo, pinter lan ayu kok ora mendem, kuwi wong sing bejo. Jadi yang bikin orang sombong itu karena kecantikan dan ketampanan. Yang kedua karena harta. Yang ketiga karena kedudukan. Jika ada orang yang memiliki kedudukan, memiliki kepinteran, rupanya bagus kok ora sombong, itu wong kang sing bejo. Wah, saya bukan apa-apa. Ini tuh Pak. Nah, apa nih orang duwe apa-apa kok sombong? Sugih ya ora, RT ya ora diangkat gitu kan ya. Kemudian pinter ya ora, lah kok sombong? Nah, dijuke apane? Orang Jawa berarti siji siji bondo, loro pinter, telu dunyo jabatan. Itu wong kang duwe iki aji godhong jati aking. Ya, aji godhong jati aking. Godhong jati aking itu kan melayu kemana-mana. Iya, wis melarat, nggih, wis bodho, wis ora duwe kedudukan. Iki RT si apik dirungokke wong. Ini RT wis ora, gitu ya. Ora dirungokke wong. Gitu. Wong sugih iki iso pinter marga duwe dhuwit. Iya kan? Wong bodoh ning sugih iki dadi pinter lho, Pak. Sing pinter do meneng kabeh kok, Pak. Aku gek ini ning Amerika itu. Alah sing pinter ku sing pinter ku wong meneng wae gitu kan ya. Orang ngerti Amerika. Ya, iya, wong bodoh nih anaknya presiden gitu. Ya iso ngomong Pak Prabowo saya sudah ada di sini. Iya kan? Nah, itu karena apa? Ya karena wong bodoh itu jadi pinter karena sugih, karena bondo itu ya. Oh iya, ya itu karena kesombongan, Pak. Seakan-akan dialah itu ya, ya congkak, congkak, sombong itu ya. Tunggu aja lah. Kalau ada orang congkak, ada orang sombong itu nak jatuh semakin ya. Oh, kalau semakin tinggi itu kan kalau jatuh semakin berat ya. Itu, nggih Pak nggih. Oke, terima kasih tenanan bubar iki. IPHI